Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ketemu lagi di Kita Main Bareng Yuk. Main apa sih Bu kita hari ini? Main apa ya? Yuk kita simak yuk. Nah, main kita kali ini Bu Guru mau cerita tentang kehidupan kupu-kupu dari dia masih jadi telur sampai jadi kupu-kupu yang sudah cantik yang bisa terbang. Ceritanya tentang Kupi si kupu-kupu. Bu Guru harapkan selama Bu Guru menceritakan cerita si Kupi ini, teman-teman menyimak dengan baik ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada hal yang mau disampaikan, kita bicarakan, kita diskusikan di kelas, oke? Nah, sebelumnya jangan lupa kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Sepasang kupu-kupu jantan dan betina bertemu di bukit hijau. Sepasang kupu-kupu itu memilih dahan yang kokoh untuk bertelur. 5 hari kemudian, larva kecil menetas dari salah satu telurnya. Pada siang hari, larva kecil merasa sangat lapar sehingga makan sangat banyak. Pada malam hari, larva kecil merasa sangat kenyang sehingga mengantuk dan tertidur. Pada keesokan hari, larva kecil kaget karena badannya membesar. Ia merasa sangat lapar, lebih dari kemarin, sehingga makannya sangat banyak sampai kenyang. Pada malam hari, larva sangat kekenyangan dan sangat lelah, sehingga ia merasa mengantuk. Hal ini terus terjadi setiap siang dan malam hingga daun habis karena larva terus saja lapar, dan lapar. Pada suatu malam, larva sangat kekenyangan karena makannya sangat banyak daun hingga habis sehingga ia merasa ngantuk. Pada suatu siang, larva tidak muncul. Apa yang terjadi? Ternyata dia telah berubah menjadi pupa. Setelah berhari-hari kemudian, sesuatu terjadi pada pupa itu. Coba kalian amati dan berikan pendapatmu. Berhari-hari berlalu, sesuatu keluar dari pupa. Dapatkah kalian menceritakan apa yang sedang terjadi? Halo, namaku Kupi. Aku masih menjadi imago atau kupu-kupu muda. Aku sedang belajar terbang. Yeay, alhamdulillah Kupi sudah bisa terbang. Kini Kupi sudah menjadi kupu-kupu. Wah, senangnya hati Kupi. Demikian cerita Kupi si kupu-kupu. Teman-teman mau tahu apa yang terjadi saat Kupi masih telur hingga menjadi kupu-kupu? Yuk kita simak video berikut ini.
Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita simak tadi cerita tentang Kupi si kupu-kupu, juga video aslinya bagaimana, kupu-kupu itu, terbentuk dari sebutir telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Semua proses itu disebut dengan metamorfosis kupu-kupu. Apakah metamorfosis itu? Teman-teman ada yang bisa menjawab? Ya, kemudian Bu Guru akan menjelaskan sedikit lagi tentang kehidupan kupu-kupu dari mulai telur ya. Jadi tadi kan ada sepasang kupu-kupu yang kemudian meletakkan telurnya di sebuah daun ya. Nanti telur itu menetas menjadi larva. Nah, kadang larva itu juga memakan cangkangnya si telur nih, kulitnya si telurnya. Karena larva membutuhkan protein yang sangat banyak. Makanya tadi si Kupi kan makan, dan makan, perutnya lapar terus. Kenapa sih dia perlu protein yang sangat banyak? Ya karena nanti larva ini akan berubah menjadi pupa. Pupa disebut juga kepompong, cuma untuk kupu-kupu lebih tepatnya disebutnya pupa. Di dalam pupa nanti larva akan mengolah apa yang sudah dia makan untuk merubah bentuknya menjadi kupu-kupu. Setelah nanti kupu-kupunya siap untuk keluar, pupanya akan robek dari dalam. Nah, kemudian setelah itu pupanya robek, keluarlah yang namanya imago. Imago itu adalah kupu-kupu muda ya. Kupu-kupu muda ini belum bisa merentangkan sayapnya dengan baik, juga dia belum bisa terbang. Kemudian dia masih melekat juga di pupanya karena dia harus menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya dan memandirikan dirinya. Memandirikan tuh maksudnya membuat dirinya bisa terbang, bisa mencari makan, lebih kuat gitu ya. Kemudian setelah menjadi imago, setelah dia bisa terbang dan dia bisa mulai kokoh, dia bisa disebut sebagai kupu-kupu karena sudah bisa sayapnya itu sudah lebih kuat dan dia juga sudah lebih siap untuk mencari makanannya. Demikianlah proses metamorfosis kupu-kupu. Nah, teman-teman semua, demikianlah cerita Kupi mulai dari telur hingga menjadi kupu-kupu. Bu Guru juga sudah selipkan tadi video kalau di dunia nyata ya. Apakah teman-teman tahu nih sekarang kenapa Kupi makan sangat banyak pada saat ia masih menjadi larva? Nah, kemudian apa sih yang terjadi saat Kupi masih di dalam pupa? Pada saat Kupi masih menjadi imago, apa yang Kupi pelajari? Coba teman-teman ceritakan kembali kisah Kupi dari masih telur hingga menjadi kupu-kupu. Alhamdulillah, sekarang kita sudah lebih paham bagaimana sih cerita hidupnya si kupu-kupu ini mulai dari telur hingga menjadi kupu-kupu yang sudah bisa terbang. Teman-teman, tadi kalau proses kupu-kupu dari telur hingga menjadi dewasa disebut juga dengan proses apa? Ya, betul sekali, proses metamorfosis. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, apa sih metamorfosis itu dan lain sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan si Kupi tadi. Teman-teman boleh ajukan pertanyaan untuk kita diskusikan di kelas nanti. Tanyakan sebanyak-banyaknya apa saja yang teman-teman ingin ketahui tentang Kupi. Nah, kemudian Bu Guru juga mau mengajak teman-teman untuk kita bikin kreasi yuk tentang kupu-kupu atau tentang proses metamorfosis kupu-kupu. Teman-teman boleh bikin apa saja, dari bahan apa saja yang ada di rumah, kalian manfaatkan dan buat sebagus-bagusnya. Kemudian yang ketiga,
Nanti kalian bisa ceritakan di depan kelas ya, karya apa yang kalian buat, bagaimana membuatnya, bahan apa yang kalian pakai. Dan kemudian teman-teman yang menyimak boleh juga bertanya kepada teman-teman yang bercerita ya. Nah, demikian cerita dari Ibu Guru tentang Kupi si kupu-kupu. Alhamdulillah, Allah luar biasa menciptakan kupu-kupu yang cantik dari seekor larva. Masya Allah ya. Nah, teman-teman juga harus bisa berusaha keras dan menemukan potensi dirinya, menemukan kebisaan dirinya, menemukan kekuatan di dalam dirinya teman-teman. Seperti tadi si larva yang Allah takdirkan untuk berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu di kelas nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.